Kata beliau, Kitabus Shiyam, kitab puasa. Jadi pendahuluannya ada 10 pembahasan yang kita akan jelaskan. Yang pertama, definisi puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Al-imtina, al-kaf. Iya. Dan ini makna secara bahasa dimaklumi. Penggunaannya di dalam Al-Quran, di dalam hadits, maupun di dalam ucapan-ucapan orang-orang Arab. Iya. Adapun secara istilah, puasa adalah al-imsaku biniyati ta'abbudillahi ta'ala an asya'a makhsusah fi zamanin muayyan min syakhsin makhsus bisyurutin makhsusah. Puasa adalah al-imsak, menahan, biniyati ta'abbudillahi ta'ala, dengan niat beribadah kepada Allah. Ya, jadi penahanannya dengan niat ibadah. Kalau dia menahan karena kebiasaannya menahan, ya, tanpa niat ibadah, ini bukan puasa namanya. Menahan dari apa? An asya makhsusah, dari perkara tertentu. Karena anda semua ditahan, ya. Hanya pada hal-hal tertentu, makan, minum, hubungan suami istri, dan seterusnya dari hal-hal yang akan diterangkan. Fi zamanin muayyan, penahanannya pada waktu tertentu. Karena puasa itu dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Iya. Min syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Karena yang melakukan puasa tidak semua orang. Orang yang haid dan nifas tidak boleh puasa. Ada syarat, ketentuan siapa yang wajib berpuasa. Bisyurutin makhsusah. Ada syarat-syarat tertentu. Jadi dalam puasa ada hal-hal, perkara-perkara yang disyaratkan. Akan datang penjelasannya. Jadi ini yang disebut dengan puasa. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan perlu saya ingatkannya bahwa keutamaan puasa sangat banyak sekali manfaat dan kebaikannya. Dia adalah rukun Islam. Ya, salah satu dari 5 rukun Islam. Sebagian ulama menganggapnya di rukun yang keempat dan sebagiannya menganggapnya di rukun yang kelima. Baik. Kemudian beliau katakan, wa yajibu siyamu Ramadan. Ini penjelasan tentang kewajiban puasa Ramadan. Tidak diragukan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan beberapa ayat setelahnya penjelasan tentang kewajiban puasa Ramadan. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya hadits Ibnu Umar, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan salah satunya disebut wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan sepakat para ulama tentang kewajiban puasa, tidak ada silam pendapat. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan syarat-syarat orang-orang yang wajib berpuasa Ramadan. Kata beliau, ala kulli muslimin baligin aqilin qadirin ala shaum. Puasa diwajibkan atas setiap muslim. Ya, dan ini syarat pada seluruh ibadah, ya, disyaratkan keislaman. Akilin, baligin, pada orang yang balik. Adapun anak kecil yang belum balik, belum wajib melakukan puasa. Hanya saja akan datang nanti bahwa dia diperintah, ya. Walaupun belum wajib, tapi diperintah. Akilin, dia waras. Ya, karena puasa itu disyaratkan dengan niat. Dan niat itu tidak tergambar pada orang yang tidak waras.
Tidak ada akalnya menyertai perbuatan ibadah. Iya, keluar juga darinya orang yang pingsan 1 hari penuh. Ini dikatakan sama dengan orang yang apa? Tidak waras. Karena dia tidak sertai dengan niat di dalam pelaksanaannya. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat. Qadirin ala saum. Dia mampu untuk berpuasa. Mampu dari sisi fisik. Iya. Bukan orang yang sakit. Dan mampu dari sisi kesempatan. Bukan orang yang musafir. Dan mampu dari sisi tidak ada penghalangnya. Bukan perempuan yang haid. Bukan pula perempuan yang apa? Yang nifas. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang dimaklumi. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang puasa Ramadan bagi anak kecil. Kata beliau, wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqahu. Dan anak kecil diperintahkan idza ataqahu. Apabila anak kecil ini mampu. Ya, anak kecil dibiasakannya untuk puasa. Supaya terbiasa. Ya. Kalau dia menangis, maka diberi mainan supaya lupa laparnya. Sebagaimana para sahabat, mereka melatih anak-anaknya berpuasa. Ya, kalau mereka menangis karena makan, diberi mainan, sehingga dengan main dia lupa puasanya. Baik. Dan ini adalah hal yang bagus ya, melatih anak-anak kecil. Walaupun dia belum mampu berpuasa 1 hari penuh, ya, dibiasakan. Mungkin dia berpuasa setengah hari. Nanti setelah setengah hari diizinkan makan sedikit, kemudian melanjutkan lagi sampai apa? Sampai sore hari. Ya, walaupun tidak dianggap berpuasa, tapi ini untuk membiasakan. Ya. Kalau dia masih kecil sama sekali belum bisa menahan, ya paling tidak dibahasakan kepadanya. Sering ditanya, kamu puasa atau tidak? Supaya dia tahu bahwa keberadaan di bulan Ramadan itu ada kewajiban puasa. Dia terbiasa. Dengan ditegur, diingatkan, dan dia mengetahui bahwa orang di sekitarnya sedang puasa dan seterusnya. Iya. Dan ini dalilnya adalah hadits tentang salat ya yang sudah kita terangkan. Nabi memerintah anak kecil untuk orang tuanya memerintah agar supaya anak-anak diperintah untuk anak-anaknya disuruh salat di umur 7 tahun, dipukul di umur 10 tahun. Ya, dan ini hadits berlaku untuk seluruh perintah kepada anak kecil dalam pokok-pokok syariat. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan 3 hal penentu masuknya kewajiban Ramadan. Ya. Jadi ada 3 hal pokok akan beliau sebutkan. Kata beliau, wa yajibu bi ahadi salasati asya. Dan wajib berpuasa itu dengan adanya 3 perkara. Yang pertama, kamali Sya'ban, sempurnanya Sya'ban. Ya. Dalam sebulan itu di hitungan kalender umat Islam berapa hari? 29 hari. Kalau tanggal 29 terlihat hilal, besoknya sudah tanggal 1. Saat itu sudah dihitung tanggal 1. Kalau hilal dilihat ternyata belum tampak, maka besoknya masih dihitung tanggal 30. Setelah tanggal 30 otomatis masuk tanggal 1. Karena itu di dalam Islam tidak ada dikatakan bulan hanya 28 hari. Dan tidak dikenal dalam Islam namanya tanggal 31. Jelas ya? Jadi ini yang pertama dengan sempurnanya Sya'ban. Jadi kalau sudah 30 hari berarti pasti besoknya sudah Ramadan. Dan ini berdasarkan hadits jumlahnya mutawatir. Antaranya hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim.
Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Apabila mendung terhadap kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Baik. Yang pertama ya, sempurnanya bulan Sya'ban. Yang kedua, wa ru'yatu hilal Ramadan. Yang kedua dengan melihat hilal Ramadan. Iya. Jadi kalau seorang melihat hilal Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Dan ini berdasarkan ayat, "Wa man syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan juga berdasarkan hadits yang telah kita bacakan tadi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Iya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, wa wujudu ghaibin aw qatrin lailatas salasin yahulu dunahu. Dan wajib puasa kalau ada mendung atau qatrin penghalang pada malam ke-30. Ya, yang menghalangi untuk melihat hilal. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Dan sebagian ulama mereka berdalilkan dengan riwayat fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kalau mendung terhadap kalian maka kira-kiralah. Iya. Dan ini pendalilan bukan pada tempatnya dengan hadits ini, karena kalimat kira-kiralah di situ itu diterangkan di riwayat yang lain. Maksudnya genapkan menjadi 30 hari. Iya. Karena itu kalau di malam 30 ada keraguan misalnya, mendung, ya, kemudian digenapkan karena mendungnya untuk hati-hati, tanggal 30-nya dianggap apa? Tanggal 1 saja Ramadan, maka itu namanya puasa pada hari ragu. Siyam yaumus syak. Dan ini adalah puasa yang dilarang. Ya. Karena Nabi SAW kata Ammar bin Yasir, "Man shama yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad. Maka tanda yang ketiga yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini yang benarnya tidak disyariatkan. Yang benarnya kalau ada mendung di malam 30, yang benarnya bulan digenapkan menjadi 30 hari. Karena dianggap belum melihat apa? Belum melihat hilal. Itu yang benarnya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah membahas tentang melihat hilal. Kata beliau, wa idza ra'al hilala wahdahu sama. Kalau dia melihat hilal. Ya. Ketentuan melihat hilal itu artinya dia melihat dengan mata kepalanya. Atau menggunakan alat. Dengan mata kepala tapi dia gunakan apa? Alat. Seperti sekarang ini teropong misalnya. Dan semisal dengan itu. Kapan hilal dilihat? Tidak ada masalah. Dan hilal itu adalah bulan sabit kecil yang muncul. Di awal bulan. Orang Arab berkata bulan yang tampak di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Itu disebut hilal. Tanggal 4 ke atas. Dalam bahasa Arabnya disebut qamar sudah. Disebut bulan. Jelas ya? Dan cara melihat hilal itu ketika matahari terbenam. Di tanggal 30 begitu matahari, lingkaran matahari terbenam. Maka ditunggu di situ. Ditunggu. Iya. Kalau setelahnya nampak bulan sabit kecil. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan hilal. Jelas ya? Di matahari terbenam, tidak begitu lama kalau hilalnya kelihatan, akan tampak hilal itu. Iya. Dan melihat hilal ini hanya mungkin di tempat yang terbuka. Di padang pasir misalnya, atau di lapangan terbuka, tidak ada bangunan.
Tidak ada gunung atau di laut. Iya. Hanya mungkin demikian untuk dilihat. Baik. Dan ketentuan melihat hilal. Iya. Ini semuanya boleh saja. Kalau ingin melihat hilal, semuanya boleh melihat hilal. Ya, tapi penentuan lihat hilal itu dianggap atau tidak yang menentukannya adalah pemerintah. Sebab ini adalah wewenang dari siapa? Pemerintah. Iya, mereka yang mengangkat silam pendapat. Jadi kalau ada persilaman pendapat tanggal berapa Ramadan, pemerintah yang menentukan. Apa yang dia putuskan berdasarkan rukyat hilal itu yang diterima. Nah, karena itu harusnya ada ketegasan dari pihak pemerintah dalam hal ini. Iya. Dan selama ini sering terjadi silam pendapat. Ada orang-orang yang menyelisihi. Ya, karena pemerintahnya tidak tegas. Ya. Dan itu salah satu kejelekannya negeri demokrasi. Ya. Membuat orang mencari ridho manusia saja. Dan biasanya setiap tahunnya yang menyelisih itu saja orangnya. Ya. Dan semuanya orang tahu siapa orangnya. Itu saja. Jelas ya? Kalau dibacakan ayat-ayat tentang melihat hilal, hadits-hadits tentang melihat hilal, seakan-akan itu tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Ilmu hisabnya, ilmu falaknya lebih ahli, lebih jago. Iya. Yang menjadi masalah adalah kelancangan untuk membuat keributan di tengah kaum muslimin. Ya, mereka tidak berpikir bagaimana dosa tatkala terjadi keributan di tengah kaum muslimin. Demikian pula kalau ada yang punya paham-paham aneh, ya, seperti sebagian orang yang miring-miring di Makassar ini, ya, yang selalu berpuasa 2 hari sebelumnya, lebaran 2 hari sebelumnya, ya, ukurannya tidak ada yang melihat hilal, dia mengukur pasang surut air laut, ya. Tidak tahu jin dari mana yang membisikkannya. Ya. Dan subhanallah hal-hal yang seperti ini dibiarkan. Ya. Dan ini termasuk kerusakan mass media di sini. Mengekspos, cari hal-hal yang aneh. Harusnya tidak ada yang kenal orang-orang yang seperti ini. Ya. Tapi namanya sebagian orang, ya, keperluan mengumpulkan berita. Ya. Maka dia masukkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini pekerjaan sebagian orang ya. Dia sebarkan berita-berita yang tidak baik. Siap-siap saja untuk menanggung dosanya. Sepanjang berita tidak baik itu membuat kerusakan, si penyebarnya akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. Dan ini sering ya di wilayah kelompok yang berada di sini. Ya, yang biasa pakai pirang-pirang itu. Ya, dan satu lagi di Sumatera sana. Tiap tahun itu. Dan ini dibiarkan saja. Harusnya orang-orang yang seperti ini diberi pelajaran. Ya. Diberi pelajaran. Agar supaya tidak lancang terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan agama yang disepakati oleh para ulama dari dahulu. Baik. Maka harusnya pihak pemerintah itu tegas. Ya, di dalam hal yang seperti ini. Nah, dan kalau pemerintah sudah menegaskan sesuatu, maka itu yang dijadikan standar puasa. Dan kita memang berpuasa kalau seluruh manusia atau kebanyakan manusia berpuasa. Berdasarkan hadits Aisyah, riwayat At-Tirmidzi, Al-Baghawi dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Shaum yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun." Puasa itu adalah hari manusia berpuasa dan berbuka adalah hari manusia berbuka. Iya. Puasa adalah hari manusia berpuasa dan berbuka hari manusia berbuka. Jadi dikembalikan kepada ukuran manusia. Itu yang dijadikan sebagai ukuran. Kalau misalnya ada yang melihat sendirian, apakah diterima persaksiannya? Ini dibahas oleh penulis di sini. Ya, kata beliau,
Kata Ibnu Qudamah, wa idza ra'al hilala wahdahu sama. Ya, fa in kana adlan sama an-nasu biqaulihi. Apabila seorang melihat hilal, maka dia berpuasa. Ya, dan kalau satu orang yang melihat ini, dia seorang yang terpercaya, boleh manusia puasa dengan persaksiannya. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban. Ya. Rasulullah bersabda, atau Ibnu Umar berkata, tara an-nasul hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Manusia melihat hilal, kemudian kata Ibnu Umar, saya kabarkan kepada Nabi bahwa saya melihat hilal itu. Maka Nabi pun berpuasa dan beliau perintah manusia berpuasa. Jadi dalam hadits ini Nabi menetapkan ketentuan berpuasa dan beliau kedudukannya sebagai seorang pemerintah memutuskan berpuasa karena persaksian satu orang saja. Persaksian dari siapa? Ibnu Umar. Bagaimana kalau persaksian satu orang ini tidak diterima? Ya, zahir dari ucapan Ibnu Qudamah, dia apa? Dia berpuasa sendiri pada dirinya sendiri. Ya. Dia berpuasa pada dirinya sendiri. Tidak dia tampakkan puasanya. Jelas ya? Karena dia melihat. Dan tidak ada alasan baginya untuk apa? Untuk tidak beramal dengan apa yang dia lihat. Ya. Tapi dia sembunyikan, tidak boleh dia ganggu kemaslahatan umum. Baik. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, walaupun dia lihat sendiri, dia tetap ikut kepada kebanyakan orang. Untuk menjaga persatuan. Ya, dan di keadaan ini memang ada dua pendapat ini memang dua-duanya kuat. Iya. Baik. Ini berkaitan dengan awal masuknya Ramadan ya, boleh dengan persaksian satu orang. Tapi kalau selesainya Ramadan, waktu Idul Fitrinya, itu lain pembahasannya. Iya. Ini pembahasan yang ke-8. Bila seorang bersendirian melihat hilal keluarnya Ramadan. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wala yuftiruna illa bi syahadati adlaini, wala yuftiru idza ra'ahu wahdahu. Dan tidak boleh berbuka, maksudnya menganggap Ramadan selesai, masuk di bulan Syawal, tidak boleh berbuka kecuali persaksian dua orang melihat hilal bulan Syawal. Kalau dia melihat sendiri, tidak boleh berbuka. Nah, dan ini dipetik oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari sebagian hadits, tapi haditsnya lemah. Hanya saja ya, kandungan dari hadits didukung di dalam pembahasan persaksian. Ya. Dan sebagian ulama telah menukil kesepakatan bahwasanya di dalam menentukan keluarnya Ramadan, masuknya bulan Syawal, itu harus persaksian dua orang. Iya. Karena ini lebih berat daripada apa? Masuknya Ramadan. Ya, dan asal dalam persaksian, ya, akan datang di pembahasan syahadat. Dalam kondisi yang seperti ini, itu paling sedikit berapa? 2 orang. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan kalau seorang telah berpuasa selama 30 hari. Tapi hilal belum terlihat. Kata beliau, wa in shamu bi syahadati 32 yawman aftaru. Ya. Kalau mereka berpuasa dengan persaksian 2 orang selama 30 hari, maka setelah itu mereka berbuka. Ya. Mereka berbuka. Nah, kenapa harus berbuka? Sebab sudah berapa? 30 hari. Jadi kalau dia berpuasa lagi besoknya, itu berarti dia berpuasa hari keberapa?
31. Dan itu pasti keliru sudah. Jelas ya? Karena di awal masuknya puasanya sudah syah. Mereka melihat hilal. Baik. Ada rincian lain kata Ibnu Qudamah, wa in kana bi ghaimin aw qali wahidin lam yuftiru illa ayyarahu aw yukmilul iddah. Kalau dia berpuasa di awal, berpuasa karena mendung, misalnya tanggal 29 mendung, akhirnya tanggal 30-nya dia hitung tanggal 1 Ramadan untuk hati-hati. Ya, ini terlarang ya, sudah kita terangkan. Tapi andai kata ada yang melakukannya, dia puasa di atas dasar ini, dan ternyata setelah 30 hari dia belum melihat hilal, maka kata Ibnu Qudamah tetap dia puasa. Dia tetap puasa sampai melihat hilal atau digenapkan bulan. Demikian pula kalau awal puasanya di awal bulan dengan pendapat satu orang. Ya, dengan pendapat satu orang. Maka ini dia boleh tetap berpuasa menurut Ibnu Qudamah. Ini salah satu pendapat ya. Tapi ada pendapat yang lain bahwa kalau puasa di awal bulan karena persaksian satu orang, itu adalah puasa yang telah syah menurut dalil syariat. Sepanjang dia telah syah dan puasanya setelah 30 hari, maka tidak boleh menambah. Ya, karena itu kewajibannya berbuka. Dan ini pendapat lebih kuat ya. Oleh Ibnu Qudamah di atas, tidak. Ya, tetap dia berpuasa sampai melihat hilal atau dia genapkan jumlah. Baik. Dan sekali lagi yang benarnya bahwa apa? Ya, kalau awal puasanya dengan persaksian satu orang itu sudah syah ya. Kapan sudah 30 hari harus terhitung 30. Iya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang beberapa ketentuan tentang masuknya Ramadan bagi tawanan. Kata beliau, wa in ishtabahat al-ashhuru 'ala al-asiri taharra wa sama. Fa in wafaqa ash-shahra aw ma ba'dahu ajza'ahu. Wa in wafaqa qablahu lam yajzihi. Apabila bulan itu samar bagi tawanan. Ini tawanannya kalau dia ditawan oleh kafir. Tapi kalau dia tawanan di negeri kaum muslimin di penjara, bukan tawanan namanya sejin kalau di penjara itu. Jadi penjara. Tapi kalau tawanan ini pasti ditawan sama orang apa? Orang kafir. Ya, orang kafir mana ada peraturan puasa dan seterusnya. Dan tawanan tidak melihat matahari. Ya, kalaupun dia lihat dia tidak tahu keberadaan tanggal misalnya, dia tidak tahu keberadaan tanggal, ya, maka di kondisi yang seperti ini dia taharrah, dia memperkirakan, ya, dan bisa ya dia memperkirakannya dengan dia melihat bulan. Oh kemarin berarti 10 bulan lalu Ramadan, sekarang dia hitung-hitung, oh berarti ini sudah bulan 9 misalnya, apa sudah bulan 8, ini sekarang bulan Sya'ban, berarti besok Ramadan. Ya, dia lihat bulan malam ini apa nampaknya sudah mulai di ujung langit sana, berarti ini sudah dekat. Ya, pakai tahari. Jelas ya? Kalau dia tahari berpuasa, maka puasanya syah. Iya. Jadi setelah tahari ternyata puasanya mencocoki bulan atau setelah bulan, maka syah puasanya. Tapi kalau ternyata tahari setelah itu dia dapatkan berita ternyata puasanya harusnya Ramadan tapi dia puasa di Sya'ban, maka itu tidak terhitung. Baik, itu tidak terhitung. Dan ini saya kira jelas ya. Ya, kalau di sebuah negeri misalnya mereka tidak mampu melihat hilal sendiri di negerinya, seperti di sebagian negeri-negeri kafir, ya, yang minoritas penganut Islamnya, maka mereka bisa melihat ke negeri Islam yang berada di tetangganya, di sekitarnya. Karena biasanya di sekitarnya tidak terlalu beda jauh. Ya, dan ini masalah tidak terlalu berat untuk sekarang ini.
dengan berbagai fasilitas yang dimudahkan.